Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Oke, sekarang masuk ke minggu 9. Jadi sesuai RPS, materi kita mulai masuk ke portal sama pelengkung 3 sendi. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas yang paling awal, yaitu mengenai portal ya. Yang pertama mengenai portal dulu untuk pelengkungnya minggu depan. Itu sekarang kita bahas dulu mengenai portal sama apa sih portal dan pelengkung 3 sendi itu. Jadi portal itu ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Anda bayangkan ya ini kolom, ini balok gitu ya. Ini kolom, ini balok. Jadi ya ada suatu bisa jadi dia juga berupa suatu apa ya, ya struktur bangunan gitu ya, langsung gini seperti gini. Itu di mana kalau misalkan portal sederhana kalau untuk memenuhi analisis struktur statis tertentu berarti eh, dia biasanya untuk tumpuannya sendirol gitu ya. Jadi seperti ini sendirol, sendirol kayak gitu. Portal sederhana pada gambar portal di atas mempunyai tumpuan jepit, sendi, dan roll gitu ya. Dapat dicari dengan 3 persamaan, yaitu sigma H, sigma V, sigma M. Elemen batang-batang yang terdiri dari batang horizontal, vertikal, dan miring tersambung secara kaku sehingga dapat menahan momen. Jadi ini meskipun dia itu ada batang vertikal, horizontal, vertikal, tapi di sini dia disambung secara kaku. Sehingga dia bisa menahan momen. Itu dengan cara dilas atau apapun itu. Nah, kalau portal 3 sendi, biasanya kalau portal sederhana dia tumpuannya sendirol, sendirol, tapi kalau portal 3 sendi ini semua tumpuannya itu adalah berupa sendi-sendi. Nah, akibatnya apa? Kalau tumpuannya sendi-sendi semua, dia kan tidak masuk analisis struktur statis tertentu, gitu kan. Dia masuknya ke yang tak tentu. Nah, untuk mengubah dari tak tentu ke tertentu itu, kita dapat memberikan suatu sendi tambahan. Nah, misalkan di sini, gitu ya. Misalkan ini di sini. Untuk penempatan sendi ini bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi tergantung dari biasanya gaya aksial atau gaya gesernya itu dicari yang sama dengan 0, biasanya seperti itu untuk penempatan sendinya ini. Nah, dengan adanya sendi ini gitu ya. Jadi bentar di sini dijelaskan. Portal 3 sendi terdapat reaksi tumpuan 2 buah sendi sehingga ada 4 reaksi tumpuan ya. Jadi RVA, RVB, RHA, RHB ya. Hanya tersedia 3 persamaan. Jadi dia tak tentu gitu ya. Kemudian agar menjadi struktur statis tertentu harus ditambahkan sambungan sendi S pada salah satu batangnya. Sehingga terdapat 4 persamaan. Sigma H, sigma V, sigma M, dan sigma S. Gitu ya. Di mana sigma S ini adalah total momen yang ada di sini nanti jadinya. Sambungan sendi dapat menahan gaya aksial, gaya geser, tetapi tidak dapat menahan momen. Jadi sigma M-nya sama dengan 0 nanti di sini. Letak sambungan sendi dipilih pada tempat yang paling menguntungkan. Misalnya pada titik dengan gaya aksial dan gaya geser atau 0. Gaya gesernya kecil atau 0. Gitu. Nah, jadi kalau portal 3 sendi, biasanya tumpuannya bukan sendi roll lagi, tapi sendi-sendi. Kemudian nanti akan ditambahkan suatu sendi di sini agar dia bisa berubah menjadi struktur statis tertentu. Gitu ya, itu asal muasalnya portal 3 sendi. Nah, sama halnya dengan pelengkung, kalau portal itu seperti ini gitu ya. Kalau pelengkung ya ininya melengkung gitu ya. Jadi baloknya melengkung. Gitu. Jadi kalau pelengkung sederhana ya dia ya sama sendi roll gitu. Sehingga ada tiga reaksi gitu ya, sehingga dia bisa dicari pakai persamaan keseimbangan gitu.
Deformasi atau pergeseran akibat pada roll akibat berat sendiri atau beban luar umumnya cukup besar. Untuk mencegah hal tersebut, maka pada umumnya dipasang batang tarik, gitu ya. Sehingga struktur menjadi sistem statis tak tentu. Nah, batang tariknya seperti ini nih ya. Gitu. Ini nanti perhitungannya beda. Untuk memperkecil defleksinya saja sih nanti. Nah, sedangkan untuk yang pelekung 3 sendi, nah jadi dia ini sendi sama ya. Jadi ada 3 sendinya, jadi tumpuannya semuanya sendi ditambahkan sendi tambahan di sini. Ada 4 reaksi gitu ya, pada kedua sendi terdapat 3 persamaan. Agar menjadi ditambahkan sambungan S pada batang melengkung, sehingga menjadi 2 batang lengkung yang terhubung pada sendi S, sehingga ada satu tambahan persamaan yaitu sigma ms. Struktur menjadi statis tertentu. Jadi kalau dalam kenyataannya seperti ini gitu ya. Ini pelengkungnya, di sini sendi, sendi, di sini juga sendi. Jadi pertemuannya itu dikasih sendi di sini. Nah, contoh paling dekatnya seperti ini ya. Ini kan jembatan gitu ya, ini pelengkungnya, di sini tumpuannya sendi, di sini juga sendi ya. Gitu. Jadi ada sendi tambahan di sini agar dia bisa menjadi struktur statis tertentu. Nah, ini juga gitu, sama dia jembatan. Nah, ini pelengkung nih ya. Nah, kita untuk memahaminya lebih dalam, lebih cepat juga kita langsung ke soal-soalnya gitu. Sekarang kita bahas mengenai portal dulu gitu ya. Kita ke portal dulu, portal sederhana. Nah, portal dengan beban titik. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya suatu portal gitu ya, ketinggian portalnya 5 meter. Kemudian jarak antar portal ininya adalah 5 meter juga, di mana ada beban C, beban di titik C, dan beban di titik E. Beban di titik C dia bekerja secara horizontal. Beban di titik E dia bekerja secara vertikal. Gitu ya. Sehingga dia memiliki jarak dari sini ke bawah gitu juga ya. Ini juga memiliki jarak ya. Itu bisa diketahui jaraknya ini berapa. Ini wajib diketahui karena nanti ada hubungannya sama mencari aksi reaksinya nanti. Nah, kita masuk dulu ke sigma momennya untuk mencari RVA dan RVB. Gitu ya. Cari RVA dan RVB. Sigma MB sama dengan 0 di sini ya. Sigma MB sama dengan 0. Berarti gaya-gaya yang ada apa saja? Ada RVA, ada beban di titik C, beban di titik E ya. RVA kalikan 5. RVA dikalikan 3 plus 2 ya, 5. Kemudian 5 kalikan 3. 5 itu beban yang ini. Dikalikan jaraknya, karena dia ini bekerjanya secara horizontal gitu ya, berarti nanti dia jaraknya ya jarak ya dari ini, dari titik horizontalnya ini. Itu berapa? Karena kan titik B-nya di sini. Gitu. Jadi dari titik sini menuju ke titik B. Itu secara dia bekerja secara horizontal. Yaitu 3 meter, berarti 5 kalikan 3. Gitu. Dia juga plus ya arahnya. Positif. Nah, kemudian 15, min 15 kalikan 2. Min 15 yang ini. Dia bekerjanya negatif, berlawan arah jarum jam. Jaraknya, itu karena dia secara vertikal, berarti jaraknya pakai jarak yang vertikal. Yaitu 2 meter. Gitu ya. RVA bekerjanya secara vertikal, berarti nanti dia pakai jarak vertikal. Ini horizontal ya. Nah, ketemulah RVA sama dengan 3 ton. Dengan cara yang sama, sigma MA sama dengan 0. Ya. Sigma MA sama dengan 0. Berarti RBV, sigma MA ini ya. Berarti ada RBV, ada 15 ton, sama 5 ton. Ini keliru ini ya. 5 ton ini harusnya. 5 ton kalikan 3 ya. 5 ton kalikan 3. Sebentar, saya ganti dulu aja. 5 ton kali 3 ini juga RBV. Nah, oke. Min RBV kalikan 5 plus 15 kalikan 3. Dari sini ke sini jaraknya 3. Kemudian yang 5 ton yang ini secara horizontal jaraknya juga 3 ya.
15 kalikan 3, 5 kalikan 3. Ini minus, ini juga, sorry, yang sini ya. 5 tonnya betul ya, RVA ya? Oh ya betul, RVA, sorry. Berarti dari titik sini, ini plus, yang ini juga plus ya. RVB-nya yang minus. Sehingga ketemu RBV sebesar 12 ton. Setelah ketemu RVA, RVB, kita cek sigma V-nya. Ya, RVA plus RVB dikurangi 15 ton. Karena dia bekerjanya secara vertikal ya. Dikurangi 15 ton. Sama dengan 0, berarti oke. Kemudian kita cek yang secara horizontal. Yang secara horizontal kan ini toh. Yang 5 ton ini kan. Gitu. Berarti 5 ton. Nah, asumsi kita pertamanya yang RHA-nya ini adalah ke kanan. Berarti dia adalah positif ini. Nah, setelah dicari nilai RAH-nya berapa, nilainya adalah negatif. Berarti asumsi pertamanya dia salah. Gitu ya. Sehingga dibalik berarti arahnya ke kiri. Gitu. RHA-nya. Sebesar 5 ton juga, karena kan nggak ada lawannya di sini. Nah, ketemulah RAH-nya ketemu, RVA ketemu, RVB ketemu. Barulah kita nanti masuk ke bidang M, misalkan. Di sini bidang M ya, bidang M dulu yang dicari. Momen di titik A sama dengan 0 ya, karena dia di sendi. Pasti sama dengan 0. Kemudian momen di titik C. Oke. Momen di titik C berarti di titik sini. Ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja apa saja? Berarti kan dari sisi kiri dulu. Sisi kiri dulu kan berarti ya di bawahnya batang ini ya. Berarti yang ada adalah RHA saja. RVA tidak terhitung karena jaraknya kan kalau secara vertikal 0 dia. Gitu ya. Ya 3 kalikan 0 ya dia tetap aja 0 gitu. Aslinya kan 3 kalikan 0 gitu ya. Ditambahkan 5 kalikan 3. Karena ini 0 ya udah diabaikan aja. 5 kalikan 3 gitu ya. 3-nya adalah jarak dari A ke C. Ketemulah 15 ton. Kemudian momen di titik D di sini ya. Berarti 5 kalikan 5 gitu ya. Positif searah jarum jam. Kemudian 5 kalikan jarak dari sini ke sini 2. Ya, nilainya adalah negatif. Ketemu dia sebesar 15 ton meter. Betul ya? 25 dikurangi 10. Oke, 15. Sama ya, 15 ton meter. Momen di D. Momen di E, di sini, ya, berarti nanti ada gaya apa saja yang berada di sebelah kiri E. Berarti ada RVA, RHA, ada gaya di titik C ini. Berarti ada 3 nanti ya. RVA dikalikan dengan jaraknya. RHA dikalikan dengan jaraknya. Kalau RVA jaraknya pakai yang horizontal. Kalau RHA jaraknya pakai yang arah vertikal ini ya. Berarti RVA-nya 3 ton dikalikan jaraknya adalah 3 meter di titik E ya. Kemudian RHA 5 ton dikalikan jaraknya adalah 5 meter. Dia nilainya untuk yang RVA adalah positif, RAH positif, yang di titik C ini negatif dia. Karena berlawanan arah jarum jam. 5 ton dikalikan 2. Ketemu nilainya 24. Nah, di titik F, gitu ya, sama. Gaya-gaya apa saja yang ada di sebelah kirinya, berarti ada RVA, RHA, 5 ton, dan 15 ton. Ketemunya dia adalah 0. Berarti sudah 0 ya di sini. Gitu. Nah, di titik B, karena dia itu di sendi, berarti otomatis dia 0 momennya ya. Nah, itu untuk yang bidang M-nya. Kalau digambarkan ya seperti ini ya. Nah, ini ya, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi 0, kemudian di titik C-nya 15 di sini momennya, kemudian tetap 15 gitu ya. Nah, di titik D karena sama-sama titik D toh, jadi dari sini ke sini nanti ya sama nilainya. Plus juga ya. Cara penggambarannya nanti Anda seperti ini. Jadi dari batang plus minusnya di mana. Gitu. Nah, kemudian di titik E naik 14, di titik E naik menjadi 24. Di titik F menjadi 0. Dari F ke B-nya 0.
Ini untuk bidang M-nya. Untuk bidang D-nya, kalau bidang D, kan bidang lintang berarti dia cari yang tegak lurus, gaya-gaya yang tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau dilihat dari free body diagramnya, gaya-gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya itu adalah RHH untuk yang batang AD, itu adalah RHH dan beban 5 ton ini, kan gitu ya. Gitu. Berarti kita mulainya dari batang AD dulu, kemudian DF, kemudian ke FB. Di titik A ada RHH 5 ton. Berarti dia plus ya. Gitu. Kalau ini disejarkan ke sini kan berarti dia naik gitu ya. Berarti dia plus 5 ton. Sampai di titik C dia dihantam 5 ton ke kanan. Ini ya. Sehingga 5 ton kurangi 5 ton sama dengan 0, kembali di titik 0. Sampai di titik D ya 0 dia. Gitu. Nah, sekarang batang DF. Di batang DF dia dihantam oleh RVA ini. Ya, karena kan kita cari yang tegak lurus terhadap bidang. Bidangnya kan dia horizontal, berarti tegak lurus adalah RVA. Gitu ya, RVB. Nah, RVA 3 ton naik, gitu ya. 3 ton naik. Kemudian sampai di titik E dihantam ke bawah sebesar 15 ton. Gitu ya, berarti 3 kurangi 15 berarti sama dengan 12 ton. Sampai di titik F, dia dihantam di 12 ton dari RVB ya, sehingga kembali ke 0. Nah, di titik F sampai B, dia tidak ada gaya-gaya yang tegak lurus, gitu kan. Tegak lurus terhadap bidang. Jadi yang ke sini kan nggak ada dia. Nah, yang ke sini kan nggak ada. Maka dari itu, bidang D-nya ya sama dengan 0 di sini. Nggak ada ya, bidang D-nya. Oke, mana? Oh iya, nggak ada. Bidang D-nya nggak ada di bidang F sampai B. Gitu. Yang min 12 ton ini adalah miliknya yang D dan F. D, F. Gitu. Jadi bidang D di area FB nggak ada ini dianya. Gitu ya. Itu adalah bidang D. Kemudian untuk bidang normal, nah berarti kalau bidang normal kita cari gaya-gaya yang sejajar dengan batang. Betul kan? Nah, kalau kita lihat dari free body diagramnya, gaya-gaya apa saja yang sejajar dengan batang, berarti ada RVA. Ya, RVA ini toh, dia sejajar dengan batang toh ini. Kemudian ada 12 ton ini ya. Gitu. Nah, karena dia ini arahnya menekan, RVA menekan batang gitu ya. Ini ditekan gitu ya. Sehingga nanti nilainya adalah batang tekan. Batang tekan itu adalah negatif ya. Nah, ini nilainya negatif. Di FB juga batang tekan, nilainya adalah negatif. Sebesar 12 ton, di sini 3 ton. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mengenai portal ini. Portal sederhana. Silakan. Tidak ada, Pak. Udah jelas ya ini ya? Anda Jelas, sudah Pak. mulai ngerjakannya portal? Belum, Pak. Belum dikasih soalnya. Oh, belum? Itunya. Oh, oke. Iya. Itu ya. Belum. Jadi ini caranya ngerjakan yang portal sederhana. Sekarang kita coba beranjak ke portal miring. Gitu ya. Ini hampir sama dengan bidang miring sih menurut saya. Ini masih belum portal 3 sendi ya, belum ya. Ini portal miring. Jadi caranya sama. Gitu ya. Berarti nanti Anda cari dulu sigma MA, sigma MB. Gitu ya. Oke, sigma MB sama dengan 0 ini ya. Ntar ada gaya-gaya apa saja di sini? Ada 30 kN di titik C, beban merata 40 kN di titik F. Ini bekerja secara horizontal, ini vertikal. Ini vertikal ya. Ke titik C dan F di ketinggian 2. Yang beban meratanya di ketinggian 4. Jaraknya ini bisa dilihat sendiri ya di sini. Sigma MB sama dengan 0, berarti titik sini 0. Berarti gaya-gaya yang bekerja ada apa saja? Ada RVA 30 kN, 15 kN beban merata, dan 40 kN. Ya. RVA kalikan 13. Jaraknya dari sini totalnya 13 ya. Dari RVA ke RVB jaraknya dari 13. 4, 6, 1,5, 1,5, 13 ya.
Kemudian ada 30 dikalikan 2. 30 kalikan 2. 30 adalah beban yang di titik C ini. Jaraknya adalah ambil yang pakai yang jarak vertikalnya ini ya. Karena dia bekerjanya kan di atasnya ini gitu. Berarti 30 kalikan 2 vertikal secara vertikal yang ini. Kemudian nilainya juga plus ya karena searah jarum jam. Kemudian 15 kalikan 6 dikalikan 7. Ini adalah yang punyanya beban merata. Jadi dijadikan Q besar dulu kan ini 15 kalikan 6. 15 dikalikan 6 ini ya. Kemudian dikalikan dengan jaraknya. Berarti jaraknya adalah 6 dibagi 2, 3, plus 2, plus 2. 5, 7 ya. Berarti di sini dikalikan 7. Ini adalah jaraknya 7. Kemudian 40 kalikan 2. 40 yang ini ya. Jaraknya karena dia itu vertikal, secara vertikal berarti jaraknya ambil yang horizontal yang ini. Nilainya adalah minus ya. Ini juga minus ya nilainya. Sehingga didapatkan nilai RVA yang diketahui adalah 50 kilo Newton. Itu ya, itu untuk RVA-nya ketemu sekian. Dengan cara yang sama sigma MA gitu ya, untuk mengetahui RVB gitu ya. Diketahui RVB-nya ketemu 80 kilo Newton. Setelah ketemu RVA, RVB, kita cek sigma V dan sigma H-nya. Sigma V sama dengan 0, berarti gaya secara vertikal harus sama dengan 0. Gaya apa saja yang secara vertikal? Ada RVA, RVB, 40 kN dan 15 kN beban merata. Itu ya. Ini plus, ini plus, ini minus, ini minus. 40, RVA-nya plus, RVB-nya plus. Ini adalah beban meratanya, ini beban terpusat. Ya, 15 kali 6 beban merata, 40-nya adalah beban terpusat. 130, di sini juga 130 ya, sehingga sama dengan 0. Itu ya, sigma V-nya. Kemudian kita cek sigma H. Sigma H sama dengan 0. Karena ini adalah sendi dan roll, berarti nanti gaya horizontal yang ada adalah di bagian sendi. Berarti di sendi A sini ya. Asumsinya pertamanya adalah ke kanan. Berarti plus ya, ini juga plus. RHA plus 30 sama dengan 0. RHA plus 30 juga plus 30 sama dengan 0. RHA-nya ketemu minus, berarti asumsinya salah ya, tinggal dibalik. Berarti yang pertama ke kanan menjadi ke kiri. RH-nya ketemu 30 kN. Oke, ini untuk yang sigma MA, sigma MB untuk mencari RVA, RVB, kemudian dicek sigma V, sigma H. Nah, kemudian kita gambar dulu free body diagramnya. Kenapa kok kita gambar free body diagramnya? Karena untuk memudahkan kita, kira-kira nanti untuk mencari bidang D, bidang N, itu lebih mudah nanti jadinya. Kenapa? Karena gaya-gayanya sudah diasumsikan tegak lurus arah bidang dan sejajar arah bidang. Nah, untuk memproyeksikan ini gitu ya, untuk menggambar free body diagram ini Anda perlu memproyeksikan gaya-gaya yang ada tegak lurus dan sejajar arah bidang gitu ya, sedemikian rupa pakai sin kostan. Kemudian nanti ya dijumlahkan ditambahkan apabila ada gaya yang tumpuk gitu. Contohnya seperti ini. Di sini kan ada RVA dan RHA. Betul ya? RVA arahnya ke atas, RHA arahnya ke kiri. Arahnya kan ke kiri ke sini toh. Nah, kalau dia arahnya ke atas, bidangnya ini miring. Berarti dia bisa, kalau bisa disejajarkan kan, ini kan kalau gayanya dia lurus ke atas, dia bisa disejajarkan arah bidang dan ditegak luruskan arah bidang untuk yang RVA. Untuk yang RHA-nya juga demikian, gitu. Dia bisa ditegak luruskan arah bidang dan disejajarkan arah bidang, gitu. Nah, di sini dia untuk sin kostannya karena tidak ada sudutnya, jadi dia pakai perbandingan jarak, gitu ya. Dimana kalau kita lihat A ke D ini jaraknya kan 3 meter, gitu ya, untuk yang horizontal. A ke D secara vertikal jaraknya adalah 4 meter. Berarti jarak miringnya itu adalah 5, kan gitu kan? 3, 4, 5. Nah, sehingga menjadi seperti ini.
Gitu. Nah, sudutnya berarti kita pakai yang ini. Berarti untuk kalau cari cos berarti 3/5. Kan gitu kan? Kalau cos. Kalau sin berarti 4/5. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, eh untuk yang RHA, gitu ya, untuk yang RHA, berarti untuk ditegak luruskan arah bidang, gitu ya, yang ini, ditegak luruskan arah bidang, berarti kita harus jadikan sin atau cos. Eh, Kira-kira jadikan sin atau cos. Untuk sin, tegak lurus, untuk menjadikan tegak lurus arah bidang. sin, Pak. Kos. Ayo, cos atau sin atau cos. Sin. Kos, Pak. Kos. Cos ya. Cos ya. Karena dia Ya, Pak. apa ini ya? Dia kan Alfanya di mana, Pak? alfanya di sini, gitu ya. Sedangkan yang diketahui kita yang ini ya. Sekarang kita Oh ingin iya. mencari ini, gitu ya, dan mencari ini. Yang diketahui yang lurus ke atas. Oh iya. Ya, yang diketahui yang lurus ke atas. Betul nggak itu? Itu yang tegak. 3/5. Ya, 3/5 berarti dia adalah sin cos ya. Kan Cos. kalau cos kan samping per miring. Ya, sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Ya, dikalikan dengan 50. Kalau yang ini, dia pakai sin ya. Nah, ketemu untuk yang RVA, untuk yang tegak lurusnya, ketemunya adalah nilainya 30. Yang sejajarnya adalah 40. Untuk yang RVA. Ya. Kemudian untuk yang RHA, sama dengan cara yang sama, kita perlu memproyeksikan secara tegak lurus dan sejajar. Gitu ya. Nah, yang tegak lurus didapatkan nilainya adalah 24. Yang sejajar ketemunya adalah 18 arahnya ke bawah. Nah, dari sini gitu ya. Di titik A ini ada 2 gaya. Berarti nanti ada kiranya bisa dijumlahkan atau dikurangi tergantung dari arah gayanya. Gitu ya. Tergantung dari arah gayanya. Sekarang untuk yang tegak lurus arah bidang. Tegak lurus arah bidang, dia untuk yang RVA arahnya ke sana ya, ke kiri ya, ke kiri atas. Untuk RHA ke kiri atas juga, berarti nanti ditambahkan. Nah, Gitu ya, 30 ditambahkan dengan 24. Jadi total yang tegak lurus adalah 54 di titik A. Total yang sejajar arah bidang, gitu ya, untuk yang RVA ke atas. Yang RHA ke bawah. Gitu ya, berarti plus, gitu ya, yang di sini minus. Berarti nanti 40 dikurangi dengan yang 18. Ketemu 22. Berarti nanti arah gaya yang sejajar dengan bidang itu adalah sebesar 22 kilonewton di titik A. Gitu ya. iya. Nah, kemudian di titik C. Ini di titik A, di titik C sekarang. Di titik C, nah kita sama karena dia bekerja secara horizontal gitu ya terhadap bidang. Ini kan anggapannya sama kayak miring ya, bidang miring ya ini ya. Kalau misalkan kita ini jadikan angkat gini ya, jadi bidang lurus, berarti kan bebannya kan miring gitu kan ya. Nah, berarti untuk yang dijadikan secara sejajar dia pakai cos ya. Yang sini berarti dia pakai sin ya. Untuk yang tegak lurus arah bidang dia pakai sin. Ya. Nah, ketemu untuk yang tegak lurus nilainya adalah 24. Kemudian untuk yang sejajar nilainya adalah 18. Gitu. Nah, semuanya Anda cari sedemikian rupa sehingga ketemu berapakah yang tegak lurus, berapakah yang sejajar dari arah bidang. Nah, untuk yang di bidang D dan E gitu ya,
karena dia itu apa ini ya, vertikal semua, sedangkan ininya bidangnya secara horizontal, ya berarti dia tidak ada gaya yang sejajar arah bidang, gitu, 0 di sini. Sedangkan yang secara vertikal dan vertikal ini itu adalah RVA dan RVB-nya. Betul nggak ya? Oh, bukan ya. Jadi dari RVA kita hitung nanti di sini beban Q-nya gitu ya. Kan kalau beban merata kan dari naik turun gini ya. Nah, ini nanti diantemnya berapa ini nilainya untuk menjadikan 0 lagi. Gitu ya. Kemudian untuk yang ini kayak ini dari sisi kiri dia ngambilnya. Jadi dari 80 kN dijadikan gitu ya. Sejajar dan tegak lurus ketemu 56,577 semua karena dia 1:1, ini akar 2. Di sini juga demikian 40, sehingga untuk mengetahui di sisi sini tinggal dikurangi saja ya. Itu berarti 56 dikurangi 28 ketemunya ini. Tuh. Yang 56 ini dikurangi 28 ketemunya ini. Tuh. Ini ke atas, ini ke bawah, sisanya berarti 28. Di sini kan titiknya 0. Itu ya. Nah, ini free body diagramnya, kemudian kita beralih ke yang bidang D. Nah, untuk bidang D berarti yang tegak lurus arah bidang. Untuk bidang AD yang tegak lurus arah bidang berarti ada 54 ini ya, RVA. Kemudian 24 itu ya. Sisanya di sini adalah 30. Ya. Nah, ini ya. Jadi 54 diantam 24 ke bawah, sisanya di sini adalah 30. 0. Ini ya. 30. Nah, kemudian untuk yang ini ya, RVA naik ke atas, kemudian ada beban merata sampai minus 40 gitu ya. Kemudian naik 40. Nah, yang ini tinggal dimasukkan aja gitu kan. Yang 28 ini dia kan arahnya ke bawah gitu. Untuk melawan berarti dia harusnya ke atas gitu ya, dibalik gitu dia. Dibalik, kemudian dibalik lagi ini 28, kemudian diantam RVB ya. Yang miring gitu. Sehingga nilainya seperti ini. Itu ya. Jadi kalau yang bidang D ya harusnya kita cari yang tegak lurus semuanya. Kalau yang bidang N berarti yang sejajar. Betul. Nah, ini yang bidang N. Berarti yang sejajar. Sejajar apa saja tadi? Ada 22 ini ya. Kemudian ditambahkan 20 berapa nih? Oh, 18. Ya, 22 ditambah 18 sama dengan 40 ya. Dari sini 0. Begitu juga yang ini. Untuk bidang M juga demikian gitu ya. Berarti kalau bidang M, nah bidang M ini kalau yang bidang miring itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah Anda kalau yang pada bidang miringnya ini Anda pakai jarak miring atau pakai jarak lurus. Kalau pakai jarak lurus berarti nanti Anda pakai beban yang arahnya horizontal dan arahnya vertikal. Tapi kalau misalkan Anda pakai jarak yang miring, Anda harus pakai beban yang miring. Gitu ya, yang tegak lurus arah bidangnya ini. Gitu. Contohnya seperti ini. Di sigma MA sama dengan 0 pasti ya. Nah, untuk di titik C, kita di sini pakai beban adalah 54. Nah, 54 itu adalah beban yang tegak lurus arah bidang ini, toh. Gitu. Kalau kita pakai beban yang tegak lurus arah bidang ini, berarti nanti kita harus pakai jarak yang miring. Jangan pakai jarak yang lurus, gitu. Kalau Anda pakai jarak yang horizontal dan vertikal, gitu ya, Anda harus pakai beban yang 50 dan 30 ini. Gitu. Jadi kombinasi, gitu ya. Harus seperti demikian, gitu. Nah, karena dia di sini pakai beban yang miring 54 ini ya, bebannya tegak lurus arah bidang ini, berarti dia harus pakai jarak miring. Nah, jarak miringnya di sini ketemu 2,5. Ketemulah 135. Di titik D, momennya pakai jarak miring juga dia 54 kalikan 5 min 24 kalikan 2,5. 24-nya adalah yang ini ya. 24 jarak miringnya adalah 2,5.
ketemu di titik D, besarnya adalah 210 kN meter. Gitu ya, di titik D. Gitu. Nah, nanti di titik D ini berlanjut ke sini. Gitu ya. Anda juga bisa sebenarnya mencari di titik D itu pakai yang pakai yang beban yang tegak lurus, beban yang vertikal dan yang horizontal, ingat ya. Tapi pakai jaraknya, jangan pakai jarak yang miring, tapi pakai jarak yang horizontal dan yang vertikal. Gitu ya. Nah, di titik G sekarang, di sini. Nah, ini ya, di titik G, dia pakai beban yang vertikal dan horizontal. Dia 50, itu ya, 50 kan miliknya yang ini. Ini ya, 50 yang vertikal ya. 50 dikalikan dengan jaraknya di titik G. Di titik G sini, ini jaraknya ini 3,333. Ya, di titik G. Sedangkan jarak dari sini ke sini adalah 3. Dikalikan 6,333. Ya, 50 kalikan 6,333. Kemudian 30 dikalikan 4. 30 itu adalah RHA. Nah, ini ya, 30. Jarak vertikalnya itu adalah sebesar 4 ya. Jarak vertikalnya. Sehingga di sini dikalikan 4. Kemudian min 30 kalikan 2. Min 30 kalikan 2 ini adalah beban di titik C. Nah, ini. Gitu kan, kita carinya di titik G di sini ya, di bagian yang paling maksimumnya dia. Gitu. Di titik G. Nah, dia nilainya karena di sini di titik sini berarti dia minus gitu ya. Kan berlawan arah jarum jam. Iya. Ya. Nah, ini di titik G. 30 kalikan 2. Kemudian dikurangi 15 kalikan 3,33. Ini adalah beban merata. Beban meratanya tapi cuman di setengahnya ini ya, di 3 sampai 3,333 itu ya. Itu beban meratanya cuman sampai di sini saja, Bu. Ini kan beban merata atau area beban merata atau ini. Nah, karena cuman sampai sini saja gitu, berarti 15, beban meratanya 15 dikalikan 3,333 gitu ya. Dikalikan jaraknya. Jaraknya kan setengahnya dari 3,333 ini. Ketemulah momen di titik G adalah 2,93,33. Nah, sebenarnya Anda paling ideal adalah untuk beban merata seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, cari per beberapa jarak, misalkan per 1 meteran gitu ya. Nah, tujuannya apa? Biar Anda nanti menggambarnya lengkungnya ini lebih bagus. Gitu ya, untuk menggambar lengkungnya itu nanti lebih bagus. Tujuannya seperti itu. Cuman di contohnya soalnya ini dia langsung cari yang di bagian maksimumnya. Di titik G. Nah, ini ya maksimumnya. Karena kan dia di momen maksimum itu terjadi pada bidang D sama dengan 0. Kan gitu ya. Di mana bidang D-nya 0-nya itu adalah pada X sama dengan 3,333. Nah, kemudian di titik E, dengan cara yang sama gitu ya. Ada beban 50, beban 30, beban 30, yang punyanya beban titik terpusat. Kemudian ini beban terbagi rata. Ketemu 240 di titik E. 240,85 ini harusnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke titik E sini, gitu ya. Gitu ya. Di titik E ini, dia 56,577. Kalikan akar 32. Nah, ini ya. Dia dari sisi kiri dia. Dia dari sisi kiri. Ya. Dia ngitungnya ini dari sisi kiri. Nah, ketemu toh nih sama dia sebesar 240 ya di sini. Ya. Di titik F dari sisi kiri juga 160. Di titik B harus sama dengan 0. Nah, ini untuk untuk mencari bidang M-nya. Penggambarannya jangan lupa mengikuti arah bidangnya ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke portal 3 sendi. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang waktu bidang datar itu pakai jarak yang mana, Pak? Yang 3,333 itu? Ini. Iya.
Ini jarak dari titik D ke titik G, di mana titik G ini adalah puncak dari momennya. Karena di titik G ini adalah tepat pada bidang D sama dengan 0. Nah, saat Oh, bidang D jadi sama dengan 0, itu kan sama dengan momen maksnya, kan gitu toh teorinya. oh Gitu. ya. Makanya di Itu sini berarti dikasih. Apa? titik G-nya itu bukan pas tengah-tengah ya, Pak ya? Bukan pas tengah-tengah. Oh, ya. Jadi dia Sudah, Pak. mencari pada saat momen maksimumnya, di mana momen maksimum itu terletak pada bidang D sama dengan 0. Ini ketemu Iya, di Pak. sini X-nya sama dengan 3,333 ya. Pakai perbandingan segitiga sih ini. Iya. Oke, ada lagi Iya, Pak. yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan ke yang portal 3 sendi. Untuk pelengkung 3 sendinya minggu depan. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Ke portal 3 sendi ya. Oke, kalau portal 3 sendi, kita pakai beban titik dulu. Sama ya seperti tadi soalnya, cuman di sini diganti yang sebelumnya apa sih jenengnya? Sampai lupa. Tumpuan. Tumpuannya itu adalah sendi, roll, sekarang menjadi sendi-sendi. Nah, kalau sendi-sendi kan nggak boleh tuh kalau di struktur statis tertentu. Untuk dijadikan struktur statis tertentu, berarti harus ditambahkan sendi satu lagi. Gitu ya. Nah, untuk penempatannya itu tergantung dari bidang apa ya, bidang gesernya ya, bidang D-nya ya. Dicarinya sama dengan 0, biasanya seperti itu. Nah, karena dia itu sendi dan sendi, akibatnya adalah ada 4 reaksi jadinya kan. Ada RVA, RVB, RHA, dan RHB. Gitu. Nah, berarti nanti kita harus cari semua nilai-nilai yang ada di sini. Dan sigma M S gitu ya, sigma momen di S itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita cari dulu sigma MB. Caranya sama, ya. Sigma MB sama dengan 0. Berarti RVA kalikan jaraknya 5, kemudian beban di titik C gitu ya. Kalikan jaraknya 3 ke bawah. Kemudian 15 dikalikan dengan jaraknya 2. Gitu ya. 15-nya ini minus ya, karena berlawan arah jarum jam. Kemudian sigma MA sama dengan 0. Berarti min RVB berlawan arah jarum jam, dikalikan jaraknya 5. Kemudian 15 plus kalikan jaraknya 3, ditambahkan 5, dikalikan jaraknya dari sini ke sini 3. Ya, ketemu RVA-nya 3 ton, RVB-nya adalah 12 ton, ke atas semua ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui RHA dan RHB. Gitu kan? Nah, untuk mengetahui RHA dan RHB ini kita pakai sigma MS. Ya, sigma MS. Di bagian kiri dan di bagian kanan. Gitu ya. Sigma MS sama dengan 0. Kita ambil dulu yang bagian sebelah kiri S. Oke. Berarti gaya apa saja yang ada di sebelah kiri S? Ada RHA, ya, RHA, kemudian ada RHA kalikan 2,5. RHA-nya sebesar 3 ton ya. RHA-nya berarti ada RVA, ada RVA, ada RHA, ada 5 ton. Di sebelah kirinya S. Berarti nanti RVA dikalikan tengah-tengahnya ini berarti 2,5 ya jaraknya. RHA dikalikan 5. 5 tonnya ini dikalikan 2. Plus minusnya RVA-nya berarti dia plus, RHA-nya minus, 5 tonnya adalah minus. Ini ya. RVA-nya dia plus ya. RHA-nya minus, 5 tonnya minus. Sehingga RHA-nya itu ya. Pertama asumsi kita adalah ke kanan RHA-nya. Ternyata nilainya adalah minus RHA-nya. Berarti asumsi awalnya salah. Tinggal dibalik saja. Berarti untuk RHA nilainya adalah ke kiri sebesar 0,5 ton. Kemudian sigma MS sama dengan 0 yang di sebelah kanan. Gaya-gaya apa saja yang ada? Berarti ada RVB
gitu ya. RHB dan 15 ton. Gitu ya. RVB dikalikan 2,5, RHB dikalikan 5, 15 ton dikalikan 0,5. Ya. Oke, yang RVB nilainya adalah minus. RHB dia asumsinya ke kiri dulu, berarti dia plus, 15 tonnya plus. Ya. Minus plus plus. Ketemu RVB-nya, RHB-nya adalah 4,5 ton. Nilainya plus berarti asumsi kita benar. Kok ke kanan ini? Kita cek dulu nilainya. RBH-nya 12 ton ya. RBH-nya kok dikalikan 5 ini? Oh, RBH, iya benar, sorry. RBH-nya kan yang diketahui ya, yang ingin diketahui ya. RBV 12 dikalikan 2,5. Oh iya, RBH-nya dikalikan 5 ya. Secara horizontal yang ini ya, dikalikan ke atas ya. Betul, sudah betul. 15-nya ini. Oke, ketemu. Berapa ini berarti? 12 kalikan 2,5. Berarti piro nilai rek? 30, Pak. Min 30. 30 dikurangi 7. Min 30 dikurangi 7,5 dibagi 5. Coba hitung no. Benar nggak itu? 4,5. Min 12. Min 30. Kalikan 5 ditambah 15 kali 0,5. 2,5. Min 52,5. Dibagi 5. Benar nggak? 25. Min 12 kalikan 2,5. Ditambah 15 kali 0,5. Dibagi 5. Iya. Harusnya nilainya min 4,5 ya. Iya, Pak. Min 4,5. Betul ya? Min 4,5 ya? Iya. Oke. Berarti asumsinya pertamanya salah ya. Betul kah? Ini belum saya cek soalnya. Ini ketemu ini. Saya tak hitungnya sih dulu rek. 12 kalikan 2,5 ditambah 15 kalikan 2,5. Oke, nilainya min 22,5. Ke kanan, dipindah ke kanan ini ditambahkan ini nilainya adalah min 22,5. Dipindah ke kanan berarti kan hasilnya menjadi plus 22,5 ya. 22,5. Berarti 22,5 dibagi 5 langsung 4,5. Berarti nilainya adalah plus. Berarti asumsinya adalah benar ya. Asumsinya berarti benar. Dia seharusnya adalah ke kiri. Ke kiri ya. Asumsi pertamanya kan ke kiri ya. Berarti ini yang salah saya. Ini seharusnya ke kiri ya. Ntar saya perbaiki dulu sekalian. Oke. Itu yang ke kiri, Pak. Iya. Bentar nih kok. Saya perbaiki dulu sekalian. Nah. Ini saya copy. Nah, ke kiri ya. Saya yang keliru ini. Oke. Nah, berarti 4,5 ton ke kiri. Nah, kemudian kita cek sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Sigma V apa saja gaya-gaya yang ada? Ada RVA, ada RVB, dan 15 ton. 3 plus 12 dikurangi 15 sama dengan 0 ya. Sigma H sama dengan 0. Berarti ada RHA, RHB, dan 5 ton. Berarti kan dia 0,5 plus 4,5 dikurangi 5 ya, sama dengan 0 ya. Berarti oke ya. Nah, setelah ini oke, bisa kita lanjutkan. Kita cari bidang D, bidang M, dan bidang N. Nah, caranya juga sama. Nanti yang ngikutin arah
gaya dari bidangnya gitu ya. Kalau bidang D berarti yang tegak lurus arah bidang. Di bidang D dari sisi kiri dulu jangan lupa gitu ya. Berarti di titik A ada RHA 0,5 ton. Untuk bidang D kan tegak lurus ya. 0,5 ton naik kehantam 5 ton menjadi 4,5 ton. Dari sini kehantam lagi 4,5 ton menjadi 0 ya di bidang D-nya. Kemudian dari sini gitu ya, 3 ton gitu ya. Dari RVA ke atas, kemudian dihantam ke bawah 15 ton gitu ya. Kemudian dihantam lagi RVB 12 ton sehingga menjadi 0. Nah, yang bidang F dan B gitu ya, diambil dari bidang D yang di sebelah sini 4,5 ton. Karena di sini 4,5 ton ke kiri, berarti nanti kesananya adalah yang di bidang F menjadi ke kanan. Gitu ya. Bidang F menjadi ke kanan. Sehingga nanti di sini menjadi plus, kemudian dihantam RBV ke kiri 4,5 ton. Gitu ya. RBH ya, sorry. Kebalik-kebalik terus saya. RBH ke kiri menjadi 4,5 ton menjadi 0. Gitu ya. Nah, ini bidang D-nya. Gitu. Nah, untuk bidang M sama juga nanti cari di sigma MA sama dengan 0, di C berarti GG apa saja yang berada di sebelah kiri C. Berarti ada RAH ya, ada RAH sebesar 0,5 dikalikan ketinggiannya di sini adalah 3. 1,5 ton. Di bidang D 0,5 dikalikan 5 ya. Gitu. 0,5 kalikan 5 dikurangi 5 yang di sini. Yang ini ya, dikalikan jaraknya. Jaraknya adalah 2 ya. Ketemu min 7,5. Kemudian dilanjutkan di sini. Ya. Nah, di titik S bisa kita cari harus sama dengan 0. Momen di titik S. Tadi kan sigma MS sama dengan 0 kan gitu kan. Berarti momen di titik S harus sama dengan 0. Berarti ya kita cek. 3 kalikan 2,5. 3 ini adalah miliknya adalah RVA. RVA dikalikan jaraknya di tengah-tengahnya adalah 2,5. Kemudian 0,5 ini adalah RAH dikalikan jaraknya ke atas 5. Kemudian ini adalah 5 ini adalah bebannya di titik C dikalikan dengan jaraknya adalah 2. Ketemu ya 0 ya. Betul nggak itu? 3 kalikan 2,5 nanti dicoba dihitung sendiri ya. Harusnya sama dengan 0. Betul. Nah, kemudian kita cek di titik E. Di titik E tadi kan ada beban di sini ya. Di titik E sama dengan 3. 3 itu adalah RVA. Dikalikan jaraknya adalah 3. Ditambahkan 0,5 kalikan jaraknya adalah 5. Min 5 kalikan 25 itu adalah beban di titik C. Kalikan jaraknya adalah 2. Ketemu nilainya adalah 1,5 ton meter. Ya, berbeda karena di sini jarak RVA-nya berbeda ya. 1,5. Di sigma MS juga demikian, GG apa saja yang ketemu, yang ada di sebelah kirinya ketemu 22,5. Kemudian untuk yang sigma MF dia nyarinya ini dari sisi kiri, dari sisi kanan ya dia. Di sisi kanan. Ketemu 4,5 kalikan 5 22,5 kan sama ya. Berarti perhitungannya sudah benar ya. Gitu. Sigma MB-nya harus sama dengan 0. Ini bidang M. Untuk yang bidang N, berarti kita cek gaya-gaya yang sejajar dengan bidang. Berarti ada 3 ton sama 12 ton ya. Kan kalau bidang AD, berarti yang sejajar dengan bidang adalah RVA. Ya, sama yang perlawanannya ini toh. Gitu. Untuk dijadikan ini. Gitu. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Dari sini ada ini kan? Untuk portal 3 sendi, portal sederhana. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan awalnya portal 3 sendi itu sendi-sendi. Itu karena sendi-sendi itu kan statis tak
tertentu. Betul sekali. Iya, statis tak tentu. Mm-mm. Terus kenapa kok ditambahin satu tumpuan lagi jadi statis tertentu? Karena di sendi ini juga bisa mencari sigma momennya sama dengan 0 gitu. Di sini kan sudah dijelaskan tuh tadi. Nah ini. Nah, agar menjadi struktur statis tertentu harus ditambahkan sendi S ini pada salah satu batangnya sehingga ada 4 persamaan jadinya. Di mana di sini ada sigma S-nya sama dengan 0 di sini. Jadi karena dia ketentuannya ditambahkan ini, jadi dia menjadi struktur statis tertentu sehingga anggapannya kan kalau dia bisa dihitung berdasarkan persamaan keseimbangan gitu kan, berarti kan dia termasuk statis tertentu gitu. Kalau statis tak tentu dia nggak bisa dihitung pakai yang keseimbangan itu tadi gitu. Makanya dia dikasih satu sendi ini gitu sehingga dia bisa dihitung berdasarkan persamaan keseimbangan itu tadi. Nah, tadi kan kita pakai persamaan keseimbangan toh yang di titik S gitu kan. MS sama dengan 0 sehingga kita bisa mencari RHA dan RHB. Di mana pada saat kita mencari sigma H kan sama dengan 0 dia. Nah, berarti dia sudah seimbang antara sigma H, sigma V, sigma M, dan sigma S. Gitu. Nah, jadi prinsip keseimbangan ini bisa dipakai sehingga itulah kenapa kok dia bisa menjadi struktur statis tertentu. Gitu. Kalau tak tentu nggak bisa, nanti nggak berlaku nanti jadinya itunya. Untuk yang keseimbangan Iya, itu. Pak. Gitu. Jadi ya harus ditambahkan satu sendi itu tadi, gitu ya. Kalau nggak gitu nanti Anda ngitungnya harus pakai cara yang tak tentu gitu, nggak bisa pakai yang tertentu gitu. Karena kita kan di sini masih statis tertentu gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan pakai prinsip keseimbangan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak saya lanjutkan yang portal 3 sendi yang miring. Kalau tadi kan masih lurus-lurus ya. Caranya menurut saya hampir sama gitu ya. Cuman nanti kita perlu menambahkan satu titik sigma ms sama dengan 0. Kemudian kita cari RHA-nya berapa, RHB-nya berapa. Kemudian kita cari cara untuk mencari bidang D, bidang M, dan bidang M dan bidang N itu ya sama seperti sebelumnya. Nah, karena di sini ada RHA, di sini ada RHB, berarti ada tambahan perhitungan RHB di sini ya. Sehingga nanti, nanti ada penambahan ini. Gitu. Kalau yang di sini kan, oke, bebannya jadi beda ya. Nah, ini. Nah, ini. Arah RVA dan RVB-nya juga berbeda ya dia jadinya. Ya, RHA-nya tadi kan ke kiri ya. Ini menjadi ke kanan dianya. Sehingga nanti nilai dari bidang lintang yang di titik A ini tadi kan ke atas toh, ini menjadi ke bawah ya. Gitu pengaruhnya ke sana nanti. Tapi tata cara untuk pengerjaannya sama. Gitu. Intinya Anda harus mencari dulu berapakah nilai RHA, RHB-nya. Kemudian Anda cari free body diagramnya gitu ya. Setelah ketemu Anda free body diagramnya tinggal menghitung aja yang tegak lurus dan yang sejajar dengan arah bidang. Gitu. Tinggal dicari bidang D-nya, bidang N, gitu, dan kemudian bidang M-nya. Begitu. Untuk yang portal 3 sendi. Hampir sama kok cara mengerjakannya. Cuman ditambahkan sendi doang itu aja biar bisa jadi masuk tertentu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Ini ya, sigma MA, sigma MB, sigma MA, sigma MS sebelah kiri, sigma MS sebelah kanan, ketemu RHA-nya ini ya, ke kanan, RHB-nya ke, ini juga keliru nih kelihatannya kita. Nah, satu-satunya ke kiri nih ya kayaknya.
Ini perlu dihitung lagi nih. Karena di sini gambarnya dia ke kiri ya, RHB-nya. Iya. RHB-nya ke kiri. Ini kemungkinan ke kiri nih, bukan ke kanan. Saya ganti dulu aja deh. Apa perlu dihitung bersama lagi ya? Coba dihitung deh yang sigma MS yang sebelah kanan. Hasilnya beneran nggak tuh? Ke kanan hasilnya. Min 80 kalikan 7 ditambah 40 kalikan 5 ditambah 15 kalikan 3 kalikan 1,5. Oke. Hasilnya harusnya plus, berarti asumsinya benar. Berarti ini Benar. yang salah ya. Berarti ini seharusnya ke kiri ya. Karena asumsinya Iya, Pak. pertamanya adalah ke kiri. Kiri. RHMS sama dengan, oh iya plus. Betul, berarti ini adalah seharusnya ke kiri. Saya benarkan dulu ya. Ke kiri. Nah. Ya, ini ke kiri. RH-nya ke kanan, RHB-nya ke kiri. Ya, 73, di sini 43 ya. Kemudian kita cari gaya-gaya sejajar dan tegak lurus arah bidang dari RVA, RHA, RVB, RHB, dan juga beban-beban yang ada di sini. Ya. Ketemu sekian, berarti untuk yang tegak lurus, ketemu untuk yang di A ya, titik A ya. Yang sejajar arah bidang 65,875, tegak lurusnya adalah 4,5. Tuh di titik B, tegak lurusnya 108, tegak lurusnya 5, sejajarnya adalah 108. Paling besar bidang normal lah ya nanti ini, berarti. Nah, nanti ini ke sini 65, kesininya 18 ditambahkan menjadi 83,875. Yang kesini 100, kesini berlawanan arah 28, berarti menjadi 80. Yang ke tekannya nih ya, arah berlawanannya. Kesini 4,5, kesininya berapa nih? 18 ya, betul kan? 4,5, 34,5 dikurangi 30 menjadi 4,5. Kesininya adalah 24. 24 ditambah 4,5 sama dengan 28,5 arah berlawanan itu menjadi seimbang. Kemudian sisi sini berapa ini? 5. 5-nya ke arah atas dihantam ke bawah sebesar 28,288. Berarti nilainya adalah 23 dikurangi ya, 28 dikurangi 5 sebesar 23,288. Kemudian di sini 50 dari sisi kiri dihantam di sini gitu ya. Didapatkan sebesar 40 yang sisi vertikal. Oke, yang secara horizontal sekarang di sini ada hasilnya yang secara horizontal. Ini keliru nih kayaknya nih. Nilainya adalah 73,125 nilai yang di RHB ya. Yang paling terbesar ya di sini ya dia ambilnya 73,125. Nah, bidang normalnya di sini nanti kalau yang sebelumnya kan tidak ada ya. Tidak ada ya. Di sini diambil yang paling terbesar yaitu yang nilainya dari RBH. RHB atau RBH. Sama saja. Untuk yang bidang normal di titik sini. Oh, itu yang titik A sama C ditambah juga sama. Kenapa? Yang di titik A sama yang titik C itu kan kalau ditambah hasilnya 73,125. Titik A dan titik C ini dan sini. Ya. Yang horizontal. 43 ditambah 30, 73. Oh iya, 73 ya? Iya. Oh iya, betul. 43
di titik C-nya 30 ya, 73 1. Oh ya, makanya dia ini ya. Jadi hasilnya sama dengan 0 ya, sama ya dia. Ya, Oke, sama. oke. Untuk yang ini diambil dari RVA, yang ini adalah perlawanannya dari yang 15 yang ini ya. Dari sini naik ke bawah, turun ke bawah, kemudian dihantam lagi untuk menjadi 0-nya di sini. 40 kN. Nah, setelah ini didapatkan semua, free body diagram, baru kita gambarkan ini tadi ya. Digambarkan satu persatu. Iya. Ini bidang D-nya, ini bidang N-nya, ini bidang M-nya. Bidang M-nya sama caranya seperti tadi ya. Di titik S harus sama dengan 0 ya. Ini ya. Sigma MS sama dengan 0. Oke, dari sini kan. Ini yang portal. Minggu depan mulai ke yang pelengkung. Di soal Anda juga ada portalnya juga kan ya? Apa pelengkung aja? Soal TB. Ya sudah deh. Ada yang ditanyakan lagi dari sini? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah sudah ya. Oke, kalau gitu, apa bisa saya akhiri? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke ya. Ya sudah, kalau gitu pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.